Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis yatim piatu bernama Aisyah, yang setiap hari berjuang bertahan hidup di jalanan, sambil menggendong bayi yang ia anggap sebagai satu-satunya alasan untuk tetap bertahan. Di balik penampilannya yang lusuh dan kesendiriannya, ada sebuah kisah pilu yang tersembunyi, yang mungkin akan mengubah pandangan kita tentang keadilan, kasih sayang, dan keberanian. Apa yang sebenarnya terjadi pada Aisyah? Siapakah bayi yang ia gendong? Temukan jawabannya dalam kisah yang penuh haru dan penuh makna ini. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Senja mulai merayap di langit kota. Gradasi jingga, merah, dan ungu melukis cakrawala dengan keindahan yang menenangkan, seolah menjadi pengingat bahwa hari yang melelahkan akan segera berakhir. Jalanan mulai ramai oleh orang-orang yang bergegas, berusaha mendapatkan makanan terbaik untuk berbuka puasa. Beberapa berjalan santai sambil berbincang dengan keluarga atau teman, sementara lainnya sibuk memilih jajanan di deretan warung tenda yang memenuhi trotoar. Bau khas bulan Ramadan menyelimuti udara. Aroma gorengan yang renyah, manisnya kolak yang hangat, serta segarnya es buah bercampur menjadi satu, menimbulkan rasa lapar yang semakin nyata. Pedagang takjil sibuk melayani pembeli, menyiapkan bungkusan demi bungkusan dengan tangan cekatan. Suara tawar-menawar terdengar di antara riuh rendah langkah kaki, membentuk harmoni khas suasana menjelang berbuka puasa. Di antara hiruk-pikuk itu, di sudut trotoar yang sedikit terlupakan, seorang gadis kecil duduk bersandar pada dinding toko yang telah tutup. Wajahnya tertunduk, tangannya mendekap erat seorang bayi kecil dalam gendongannya. Pakaian yang ia kenakan lusuh dan penuh debu, jauh berbeda dari mereka yang lalu lalang di depannya. Rambutnya yang kusut jatuh menutupi sebagian wajahnya, tapi mata yang sayu dan penuh kelelahan masih bisa terlihat dengan jelas di bawah sinar lampu jalan yang mulai menyala. Usianya tak lebih dari 14 tahun. Namun, raut wajahnya mencerminkan sesuatu yang jauh lebih tua. Sebuah kelelahan yang biasanya hanya terlihat pada orang-orang yang telah melewati begitu banyak kesulitan dalam hidupnya. Ia tidak sedang berbincang dengan siapapun, tidak juga berusaha menarik perhatian. Ia hanya duduk diam, memeluk erat bayi yang tertidur dalam dekapannya, seolah-olah bayi itu adalah satu-satunya hal yang berharga di dunia ini. Sesekali, ia mengangkat kepalanya, matanya mengamati orang-orang yang berjalan melewatinya. Beberapa di antara mereka melirik sekilas, ada yang tampak ragu, ada yang hanya lewat begitu saja. Sebagian mungkin merasa iba, tapi tak cukup untuk berhenti dan bertanya. Sebagian lagi menoleh dengan tatapan curiga, seolah-olah kehadiran gadis kecil itu adalah sesuatu yang mengganggu pemandangan mereka. Ada yang berbisik di antara mereka. Kasihan sekali anak itu. Mungkin adiknya. Kenapa dia duduk di situ sendirian? Di mana orang tuanya? Ah, mungkin cuma pengemis. Sekarang banyak yang pura-pura bawa bayi supaya dikasih uang. Bisikan-bisikan itu masuk ke telinganya. Tapi ia sudah terbiasa. Ia tidak lagi terkejut atau marah. Sejak lama, ia tahu bahwa orang-orang lebih mudah menghakimi daripada memahami. Aisyah duduk diam di trotoar yang dingin, membiarkan tubuhnya bersandar pada dinding toko yang tertutup rapat. Udara sore mulai terasa lebih sejuk. Angin bertiup perlahan, membawa suara azan maghrib yang menggema di kejauhan. Sementara orang-orang bergegas menuju rumah atau masjid, Aisyah tetap di tempatnya, menggenggam bayi kecil dalam dekapannya. Ia melonggarkan sedikit kain lusuh yang membungkus tubuh mungil itu, memastikan bahwa bayi dalam pelukannya tetap hangat. Kulitnya yang pucat dan tubuhnya yang lemah membuat hati Aisyah semakin gelisah. Ia tahu betul bahwa bayi ini membutuhkan lebih dari sekadar pelukan. Ia butuh makanan, butuh tempat yang aman, butuh kehidupan yang lebih baik daripada hanya bertahan di jalanan. Tapi Aisyah tak punya apa-apa. Dulu, ia adalah seorang anak yang memiliki rumah, orang tua, dan kehidupan yang sederhana tapi cukup bahagia. Ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan, sementara ibunya menjual kue di pasar setiap pagi. Meski hidup mereka serba pas-pasan, rumah kecil mereka selalu hangat oleh kasih sayang. Namun, segalanya berubah dalam sekejap. 4 tahun lalu, kecelakaan tragis merenggut kedua orang tuanya.
Hari itu, ayahnya pulang lebih awal untuk membantu ibunya membeli bahan-bahan kue di pasar. Tak ada yang menyangka bahwa di perjalanan pulang, sebuah truk kehilangan kendali dan menabrak mereka. Semuanya terjadi begitu cepat. Aisyah, yang saat itu menunggu mereka di rumah dengan riang, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa kedua orang tuanya tidak akan pernah kembali. Sejak saat itu, hidupnya menjadi penuh ketidakpastian. Ia dibawa ke sebuah panti asuhan, tempat yang seharusnya menjadi perlindungan bagi anak-anak sepertinya. Awalnya, ia berpikir bahwa panti itu akan menjadi rumah barunya, tempat ia bisa menemukan keluarga baru. Namun, realitas yang ia hadapi jauh dari harapan. Panti asuhan itu bukanlah tempat yang penuh kasih sayang. Di sana, anak-anak yatim piatu seperti Aisyah diperlakukan lebih seperti beban daripada manusia yang membutuhkan perhatian. Mereka hanya diberi makan seadanya, pakaian yang hampir tidak layak, dan aturan yang ketat. Aisyah mencoba bertahan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini adalah yang terbaik yang bisa ia dapatkan. Namun, keadaan semakin memburuk. Pengurus panti yang seharusnya menjaga mereka justru bersikap kasar. Hukuman fisik menjadi hal yang biasa bagi mereka yang dianggap melanggar aturan. Bahkan untuk kesalahan sekecil lupa merapikan tempat tidur atau terlambat datang ke aula makan. Suatu hari, Aisyah dipukul hanya karena ia membela seorang anak yang lebih kecil yang ketahuan mencuri sepotong roti karena terlalu lapar. Tapi penderitaan terbesarnya bukan datang dari kekerasan fisik itu. Ada hal yang jauh lebih buruk, lebih mengerikan, sesuatu yang membuatnya merasa tak lagi memiliki harapan. Seorang pria yang seharusnya melindungi anak-anak panti itu justru menyalahgunakan kekuasaannya. Pria itu adalah salah satu pengurus panti, seorang yang dihormati oleh orang-orang luar karena dianggap telah mengabdikan hidupnya untuk mengurus anak-anak yatim piatu. Tak ada yang tahu bahwa di balik senyum dan kata-kata manisnya, tersembunyi kegelapan yang keji. Aisyah menjadi salah satu korban. Ia mencoba melawan, mencoba berbicara, mencoba mencari pertolongan. Tapi tak ada yang percaya. Ketika ia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menceritakan apa yang terjadi, ia justru dituduh berbohong dan mencemarkan nama baik panti. Orang-orang dewasa yang seharusnya membelanya justru menyuruhnya diam. Ia diperlakukan seperti pelaku, bukan korban. Hingga suatu hari, ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Ia mengandung. Panik dan putus asa. Ia mencoba menyembunyikan keadaannya selama mungkin. Namun, lambat laun, orang-orang di panti mulai memperhatikan perubahannya. Bisikan-bisikan mulai terdengar, tatapan sinis mulai dilemparkan kepadanya. Dan ketika akhirnya rahasianya terbongkar, panti asuhan itu tidak ragu untuk mengusirnya begitu saja, tanpa peduli bahwa ia tak punya tempat tujuan. Dalam keadaannya yang paling rapuh, Aisyah harus berjuang sendirian. Ia berkeliaran di jalanan, tidur di ganggang sempit, bertahan dengan sisa-sisa makanan yang ia temukan di tempat sampah atau dari belas kasihan orang-orang. Ia tak bisa meminta bantuan siapapun. Bagaimana bisa ia berharap pada dunia yang sejak awal telah menolaknya? Lalu, setelah 9 bulan yang panjang, dalam keadaan tanpa tempat berlindung, tanpa seorang pun yang menemaninya, ia melahirkan bayinya. Di sudut gang yang gelap dan dingin, ia menggigit bibirnya menahan rasa sakit yang tak tertahankan. Tak ada bidan, tak ada dokter, hanya dirinya sendiri yang harus menghadapi segalanya. Satu-satunya saksi dari perjuangannya malam itu adalah langit malam yang gelap dan sunyi. Dan kini, ia duduk di trotoar ini, memeluk erat bayi yang menjadi satu-satunya alasannya untuk bertahan. Bayi ini adalah satu-satunya cahaya dalam hidupnya yang telah lama dikelilingi kegelapan. Aisyah tahu bahwa banyak orang yang memandangnya dengan hina, menganggapnya sebagai seorang gadis yang nakal atau tidak bermoral. Tak ada yang tahu kebenaran di baliknya. Tak ada yang tahu betapa keras ia berjuang, betapa banyak luka yang telah ia pendam. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, keajaiban akan datang. Bahwa mungkin, di tengah dunia yang begitu kejam, masih ada seseorang yang bersedia menolongnya. Bahwa mungkin, di antara mereka yang berjalan melewatinya tanpa peduli, akan ada satu orang yang berhenti. Dan melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar bayangan di trotoar yang bisa diabaikan begitu saja. Langit semakin gelap, lampu-lampu kota mulai menggantikan cahaya matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi. Suasana jalanan mulai berubah. Orang-orang yang tadi sibuk membeli takjil kini bergegas pulang, membawa makanan dan kebahagiaan untuk berbuka bersama keluarga.
Aroma makanan yang masih hangat menyelimuti udara, menciptakan kontras yang tajam dengan kondisi Aisyah yang masih duduk diam di sudut trotoar, memeluk bayinya yang kecil dan lemah. Bayi itu tertidur dalam dekapan Aisyah, napasnya pelan dan teratur, tetapi tubuh mungilnya terasa lebih dingin dari biasanya. Aisyah menggenggam kain lusuh yang membungkus tubuh bayinya lebih erat, mencoba memberikan kehangatan yang nyaris tidak ada. Lapar masih menggigit perutnya, tetapi ia lebih mengkhawatirkan bayi dalam pelukannya. Di seberang jalan, seorang wanita berhenti sejenak, memperhatikan Aisyah dari kejauhan. Wanita itu mengenakan pakaian sederhana, membawa kantong plastik berisi makanan berbuka. Ada keraguan di wajahnya, tetapi rasa iba perlahan mengalahkan keraguannya. Dengan langkah hati-hati, ia mendekati Aisyah. "Adik, kamu sudah makan?" tanya wanita itu lembut. Aisyah mengangkat wajahnya, menatap wanita itu dengan mata yang penuh kehati-hatian. Ia sudah terbiasa dengan pertanyaan seperti ini, terkadang diikuti dengan pemberian makanan atau uang, terkadang hanya untuk sekadar basa-basi sebelum orang itu pergi tanpa benar-benar peduli. Aisyah menggeleng pelan. "Belum, Bu," jawabnya lirih. Wanita itu menghela napas, lalu membuka kantong plastiknya. Ia mengeluarkan sekotak nasi dan sebotol air mineral, lalu menyodorkannya kepada Aisyah. "Ini untukmu, makanlah dulu." Dengan tangan gemetar, Aisyah menerimanya. Perutnya menjerit lapar, tetapi sebelum menyuapkan makanan ke mulutnya, ia terlebih dahulu melihat bayi dalam pelukannya. Hatinya terasa pedih. Ia bisa menahan rasa lapar, tetapi bayinya tidak. Wanita itu memperhatikan bagaimana Aisyah menatap bayi itu dengan penuh kasih sayang. Rasa penasaran mulai muncul di benaknya. "Itu adikmu?" tanyanya hati-hati. Aisyah terdiam. Ia menggigit bibirnya, seolah sedang berjuang dengan sesuatu di dalam hatinya. Jika ia mengangguk, orang ini mungkin akan pergi begitu saja. Sama seperti orang-orang lain yang mengira ia hanyalah seorang kakak yang merawat adiknya di jalanan. Jika ia berkata jujur, ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah beberapa detik, Aisyah akhirnya mengangguk pelan. "Iya, Bu," jawabnya dengan suara hampir tak terdengar. Wanita itu menatapnya, raut wajahnya sulit ditebak. "Mana orang tuamu?" tanyanya lagi, kali ini dengan nada lebih lembut. Aisyah kembali terdiam. Ia menundukkan kepala, menatap bayi dalam pelukannya. Ia ingin sekali mengatakan yang sebenarnya, tetapi bibirnya terasa terkunci. Bagaimana jika wanita ini tidak percaya? Bagaimana jika ia justru dimarahi, atau lebih buruk lagi, dijauhi seperti yang sudah terlalu sering terjadi? Wanita itu tampak menunggu jawaban, tetapi ketika Aisyah tetap diam, ia memilih tidak memaksa. "Kamu tinggal di mana?" tanyanya lagi. Aisyah kembali menggeleng. "Tidak ada tempat," katanya lirih. Wanita itu menatap Aisyah dengan iba. Sejenak, ia mengamati sekeliling, melihat orang-orang yang masih sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tak ada yang benar-benar peduli dengan gadis kecil yang duduk di trotoar itu. Ia menghela napas panjang. "Baiklah," katanya, akhirnya mengambil keputusan. "Kalau kamu tidak keberatan, ikutlah denganku. Kamu dan adikmu bisa makan dengan layak di rumahku." Aisyah menatap wanita itu dengan penuh kebingungan. Ia tidak terbiasa dengan kebaikan seperti ini. Biasanya, orang hanya memberi uang receh atau makanan, lalu pergi tanpa peduli apa yang terjadi padanya setelah itu. Tetapi wanita ini menawarkan lebih dari sekadar makanan. Ia menawarkan tempat yang aman, meskipun hanya untuk sementara. Namun, ketakutan masih menggantung dalam hatinya. Seumur hidupnya, orang-orang dewasa yang seharusnya bisa dipercaya justru menjadi orang yang paling menyakitinya. Bagaimana jika wanita ini tidak benar-benar baik? Bagaimana jika ia justru membawa Aisyah ke tempat yang lebih buruk? Seolah memahami keraguannya, wanita itu tersenyum lembut. "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu," katanya pelan. "Namaku Bu Rahma. Aku hanya ingin membantu." Ada sesuatu dalam suara wanita itu yang membuat Aisyah sedikit tenang. Perlahan, ia mengangguk. "Baik, Bu," katanya, hampir berbisik. Bu Rahma tersenyum, lalu berdiri. "Ayo," katanya, mengulurkan tangan. Dengan hati-hati, Aisyah mengangkat tubuhnya, masih tetap mendekap bayinya erat-erat. Kakinya terasa lemah, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap berdiri.
Ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama seseorang mengulurkan tangan padanya tanpa niat buruk. Saat mereka berjalan menjauh dari trotoar, Aisyah masih belum sepenuhnya percaya bahwa ini nyata. Tetapi, untuk pertama kalinya sejak ia diusir dari panti asuhan, ia merasakan secercah harapan. Sebuah kemungkinan bahwa mungkin, hanya mungkin, hidupnya bisa berubah. Namun, ia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan Bu Rahma akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena, tak lama setelah itu, kebenaran yang selama ini ia sembunyikan akan terungkap, dan dunia akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Setelah Aisyah dibawa oleh Bu Rahma ke rumahnya, sebuah rumah sederhana yang nyaman dan bersih, ia merasa seperti memasuki dunia yang sangat berbeda dari kehidupan jalanan yang selama ini ia jalani. Rumah itu terasa begitu hangat, tidak hanya karena suhu yang nyaman, tetapi juga karena kehadiran Bu Rahma yang penuh kasih dan perhatian. Namun meski kenyamanan itu menyelimuti tubuhnya, hati Aisyah tetap merasa berat. Sebuah kenyataan yang sangat pahit masih terus membebaninya. Kehidupan yang ia jalani bukanlah kehidupan yang diinginkan oleh seorang anak seusianya. Ia tahu bahwa setiap orang di sekitarnya akan selalu melihatnya sebagai gadis yatim piatu yang penuh penderitaan. Tidak ada yang tahu betapa ia telah berusaha untuk bertahan hidup dengan segala keterbatasannya. Tidak ada yang tahu bagaimana setiap hari ia harus berjuang untuk makan. Bagaimana ia harus bertahan hidup dengan hanya sedikit harapan. Bahkan ketika ia merasa tak lagi memiliki apa-apa, masih ada satu hal yang menahan dirinya untuk terus bertahan, bayinya yang kecil dan rapuh. Di rumah Bu Rahma, Aisyah akhirnya menceritakan sebagian dari kisah hidupnya. Ia duduk di kursi kayu yang nyaman, menatap keluar jendela rumah yang menghadap ke halaman kecil yang penuh bunga warna-warni. Di luar sana, langit sudah gelap, dan bunyi riuh dari kendaraan di jalan raya terdengar samar. Bu Rahma, saya? Aisyah memulai kata-katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Saya tak tahu harus mulai dari mana. Bu Rahma duduk di hadapannya, menatap dengan penuh perhatian, tidak ada rasa terburu-buru di wajahnya. Tak perlu terburu-buru, Aisyah, jawabnya dengan lembut. Kamu bisa menceritakan semuanya dengan tenang. Aku ada di sini untuk mendengarkan. Aisyah menarik napas panjang, berusaha mengumpulkan keberanian. Dengan suara yang bergetar, ia mulai menceritakan kisahnya, kisah yang telah lama ia pendam dalam hati. Sejak saya kecil, saya tinggal bersama kedua orang tua saya. Ayah saya bekerja sebagai tukang bangunan, ibu saya menjual kue di pasar. Kami hidup dengan sederhana, tetapi saya merasa bahagia. Rumah kami kecil, tapi penuh dengan tawa dan kebersamaan. Ayah dan ibu selalu mendukung saya, memberi saya pendidikan dan kasih sayang. Saya ingat, saya selalu menantikan sore hari, ketika ayah pulang kerja dan kami makan bersama. Kenang Aisyah, matanya mulai berkaca-kaca. Bu Rahma mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menyela satu kata pun. Tapi itu semua berubah ketika mereka meninggal. Kecelakaan itu, Aisyah menundukkan kepala, berusaha menahan air matanya yang mulai mengalir. Itu membuat dunia saya hancur. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Semua orang pergi. Semua orang yang saya kenal, semua orang yang saya cintai, hilang begitu saja. Dan saya hanya seorang anak yang tak tahu apa-apa. Aisyah terdiam sejenak, menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Bu Rahma mengulurkan sehelai tisu dan dengan lembut menyeka air mata Aisyah yang jatuh. Saya dibawa ke panti asuhan setelah itu, lanjut Aisyah, suara semakin berat. Awalnya, saya pikir itu akan menjadi tempat yang baik. Panti asuhan seharusnya menjadi tempat yang penuh dengan kasih sayang, bukan? Bu Rahma mengangguk pelan, memberi tanda agar Aisyah melanjutkan ceritanya. Tapi, itu bukanlah rumah yang saya bayangkan. Pengurus panti bukanlah orang yang baik. Mereka tidak peduli dengan kami. Kami hanya dianggap sebagai anak-anak yang harus diurus, bukan sebagai individu yang membutuhkan perhatian. Saya dan teman-teman di sana sering diperlakukan dengan kasar. Ada satu orang yang seharusnya menjaga kami, tapi dia menyakiti saya. Aisyah berhenti, suaranya tenggelam dalam rasa takut dan trauma. Ia bisa merasakan kembali ketakutan yang menghantui setiap malam yang ia lewati di panti. Kejadian itu datang begitu mendalam dalam ingatannya, seperti bayangan yang terus mengikuti, meski ia berusaha melarikan diri darinya. Bu Rahma mengulurkan tangan, menyentuh lembut tangan Aisyah. Apa yang terjadi?
Aisyah, kamu bisa menceritakannya. Aku di sini untukmu. Aisyah menggigit bibirnya, berusaha menahan perasaan yang begitu berat di dadanya. Ada seorang pria di panti itu. Seharusnya dia melindungi kami, tapi dia malah menyalahgunakan kami. Saya berusaha melawan, Bu, tetapi tidak ada yang percaya pada saya. Semua orang berpihak padanya. Mereka hanya menganggap saya berbohong. Dan ketika saya tahu saya hamil, saya diusir, tanpa belas kasihan. Suasana menjadi sunyi, hanya suara detak jam yang terdengar. Aisyah merasakan dadanya sesak, seperti ada beban yang begitu berat yang menahan dirinya. Bu Rahma hanya menatapnya dengan penuh perhatian, tidak berkata apa-apa, memberi waktu bagi Aisyah untuk menenangkan diri. Setelah itu, saya tidak tahu harus kemana. Bu, lanjut Aisyah, suaranya kini penuh keputusasaan. Tidak ada tempat untuk saya. Saya hanya bisa bertahan hidup di jalanan, berharap ada yang memberi sedikit makanan, sedikit kasih sayang. Bu Rahma menundukkan kepala, merasa sangat sakit hati mendengar kisah Aisyah. Ia tahu bahwa hidup Aisyah telah dirampas begitu banyak kebahagiaan dan kasih sayang, dan rasa marah terhadap ketidakadilan itu muncul dalam dirinya. Namun, ia juga tahu bahwa saat ini, yang Aisyah butuhkan bukanlah rasa marah, tetapi kasih sayang dan dukungan. Aisyah, kamu sangat kuat, kata Bu Rahma akhirnya. Suaranya penuh empati. Apa yang kamu alami sangat berat, tetapi kamu masih bisa bertahan. Kamu tidak sendirian lagi. Aku akan membantu kamu sebisa yang aku bisa. Aisyah menatap Bu Rahma dengan mata penuh harapan. Tapi Bu, saya merasa sangat kotor. Semua orang di luar sana mungkin menganggap saya buruk. Bu Rahma meraih tangan Aisyah, menggenggamnya dengan lembut. Kamu tidak buruk, Aisyah. Apa yang terjadi padamu bukan salahmu. Tidak ada yang berhak menghakimi kamu. Kamu adalah korban, dan yang paling penting adalah kamu sekarang memilih untuk bertahan. Kamu punya kesempatan untuk memulai hidup baru. Dan aku akan ada di sini untuk membantu kamu. Aisyah terdiam, menatap tangan Bu Rahma yang masih menggenggamnya dengan lembut. Untuk pertama kalinya sejak peristiwa tragis itu, ia merasa seperti ada seseorang yang benar-benar peduli padanya. Ada secercah harapan yang mulai muncul di hatinya, walaupun luka lama itu masih menyakitkan. Namun, dalam hati Aisyah, ia tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Apa yang ia alami telah mengubahnya selamanya. Namun kini ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi harus menghadapi semuanya sendirian. Ada seseorang yang bersedia mendengarkan, memberi dukungan, dan yang lebih penting, memberi cinta yang ia sangat butuhkan. Malam semakin larut ketika foto Aisyah dan bayinya yang tertidur di pelukan ibunya mulai tersebar di media sosial. Gambar tersebut diambil secara diam-diam oleh seseorang yang kebetulan lewat di trotoar, dan tak lama setelah itu, dibagikan ke berbagai grup dan platform. Dalam hitungan jam, foto itu menjadi viral. Sebuah gambar yang menggambarkan kehidupan seorang gadis muda yang begitu rapuh, yang duduk di pinggir jalan dengan seorang bayi yang hampir tak bisa bergerak dalam dekapan yang penuh kelelahan. Sosial media menjadi ajang diskusi yang sengit. Ada yang merasa iba melihat penderitaan Aisyah dan bayinya, sementara ada juga yang tak segan-segan memberikan komentar pedas dan penuh penilaian. Tak ada yang benar-benar tahu cerita di balik wajah dan tubuh yang tertekan itu. Namun bagi sebagian orang, itu sudah cukup menjadi alasan untuk menghakimi. Kenapa tidak ada orang dewasa yang bertanggung jawab? Tulis salah satu pengguna media sosial. Kenapa gadis muda itu tidak belajar untuk menjaga dirinya sendiri dan bayinya? Apa yang dia lakukan di jalanan? Bukannya di rumah dengan keluarganya. Tentu saja anak nakal seperti itu. Sudah hamil di luar nikah dan malah bawa bayi di jalan. Tidak malu? Komentar lain tampak lebih pedas, penuh dengan cacian. Aisyah yang sedang duduk dengan bayinya di rumah Bu Rahma, membaca komentar-komentar itu dengan hati yang hancur. Tidak ada satupun yang benar-benar memahami siapa dirinya dan apa yang telah terjadi. Semua orang menghakimi tanpa tahu cerita sebenarnya. Di luar sana, di dunia maya, ia hanya menjadi sebuah objek perbincangan yang mudah untuk dihina dan dikritik. Dalam hatinya, Aisyah merasa seolah-olah segala penderitaan yang ia alami tak dihargai. Ketika orang-orang berfokus pada kesalahannya, mereka tidak melihat bahwa ia hanyalah seorang gadis muda yang berusaha bertahan hidup, berusaha mencari secercah harapan di tengah kegelapan yang mencekam. Semua orang melihat hanya permukaan, bayinya yang lemah, pakaian kumal,
dan posisinya yang tidak berdaya di pinggir jalan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik itu semua, ada seorang gadis yang telah berjuang dengan segala keterbatasan yang ada. Setelah beberapa hari penuh dengan kebingungan dan perasaan tercabik-cabik, Aisyah akhirnya menemukan sedikit ketenangan di rumah Bu Rahma. Namun, meskipun rumah itu memberi rasa aman, ia tak bisa sepenuhnya menghindari kenyataan pahit yang terus menghantuinya. Di luar sana, dunia masih penuh dengan cemoohan dan cacian. Namun, Bu Rahma, dengan ketulusan hatinya, selalu menjadi sumber kekuatan bagi Aisyah, memberikan dukungan yang tak ternilai harganya. Bu Rahma tahu betul bahwa Aisyah bukanlah orang yang salah. Aisyah adalah korban dari sistem yang gagal memberikan perlindungan bagi anak-anak yang seharusnya dilindungi. Ketika Aisyah menceritakan masa lalunya yang penuh dengan penderitaan, Bu Rahma memutuskan untuk bertindak lebih jauh. Ia tidak akan membiarkan Aisyah hidup dalam bayang-bayang ketidakadilan. Bu Rahma merasa bahwa, sebagai bagian dari masyarakat yang peduli, ia memiliki kewajiban untuk memperjuangkan hak-hak Aisyah dan membuka tabir kelam yang selama ini menyembunyikan kebobrokan sebuah lembaga yang seharusnya melindungi anak-anak. Dengan penuh tekad, Bu Rahma menghubungi pengacara yang sudah membantu mereka sebelumnya, Pak Dimas. Mereka pun segera merencanakan langkah-langkah hukum untuk membawa kasus ini ke jalur yang benar. Langkah pertama adalah melaporkan panti asuhan tempat Aisyah pernah tinggal. Pada awalnya, Aisyah merasa cemas dan ragu. Ia takut jika usaha ini hanya akan berakhir dengan kegagalan, atau bahkan mungkin memperburuk keadaan. Namun, Bu Rahma dan Pak Dimas memberikan keyakinan bahwa ini adalah langkah yang benar, dan bahwa mereka akan membantu Aisyah sampai akhir. Tidak ada yang lebih kuat dari kebenaran, Aisyah, kata Bu Rahma suatu hari, ketika Aisyah mulai meragukan keputusan mereka. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya, meskipun kadang kita harus berjuang untuk mengungkapkannya. Mereka menyusun strategi dengan hati-hati. Pak Dimas memimpin proses hukum dengan penuh dedikasi, sementara Bu Rahma mengurus semua hal administratif dan mengumpulkan bukti-bukti yang bisa mendukung laporan mereka. Semua dokumen yang berhubungan dengan Aisyah, mulai dari surat-surat dari panti asuhan yang mengusirnya, bukti-bukti kekerasan yang ia alami, hingga saksi-saksi yang bisa menguatkan cerita Aisyah, semuanya dikumpulkan. Tak ada satupun yang dibiarkan terlupakan. Ketika kasus ini mulai disebarkan ke publik, reaksi masyarakat sangat beragam. Beberapa orang merasa marah dan terkejut mendengar kisah Aisyah yang penuh dengan penderitaan dan penelantaran. Mereka tak bisa membayangkan bagaimana bisa ada lembaga yang seharusnya melindungi anak-anak justru malah menyalahgunakan posisi mereka. Panti asuhan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak-anak yang kehilangan keluarga ternyata malah menjadi sarang penyalahgunaan. Banyak orang merasa tergerak untuk mendukung perjuangan Aisyah. Namun, ada juga yang merasa skeptis. Mereka menganggap cerita ini hanya sebuah spekulasi atau pencemaran nama baik. Bahkan, beberapa dari mereka yang telah mengkritik Aisyah sebelumnya kembali menuliskan komentar-komentar pedas yang penuh dengan kebencian, mempertanyakan keabsahan cerita tersebut. Mungkin ini hanya taktik untuk mencari perhatian atau uang. Jangan mudah percaya dengan cerita seperti ini. Ini bisa jadi cerita bohong. Bagaimana kita tahu kalau dia memang tidak berbuat salah? Namun, meski ada penolakan, suara-suara positif jauh lebih banyak. Media mulai mengangkat kisah Aisyah, menggali lebih dalam mengenai fakta-fakta yang ada. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak informasi yang terungkap. Investigasi demi investigasi mulai menunjukkan bukti-bukti yang mengarah pada kebobrokan panti asuhan tersebut. Terungkap bahwa panti asuhan itu tidak hanya menyalahgunakan dana bantuan, tetapi juga terlibat dalam praktik eksploitasi terhadap anak-anak yang tinggal di sana. Banyak anak yang sebelumnya mengalami kekerasan, pelecehan, dan pengabaian, namun tidak ada yang berani melaporkannya karena ketakutan. Panti asuhan itu sudah lama menyembunyikan kenyataan ini, tetapi akhirnya kebenaran mulai terungkap satu persatu. Beberapa saksi yang sebelumnya tak berani berbicara mulai muncul dan memberikan kesaksian. Mereka adalah anak-anak yang dulu tinggal di panti asuhan yang sama dengan Aisyah. Mereka menceritakan bagaimana mereka juga diperlakukan dengan buruk, dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak layak untuk anak-anak, dan bahkan mengalami kekerasan fisik dan mental yang berat. Setiap cerita baru yang terungkap menambah amarah dan keprihatinan masyarakat. Ini adalah saatnya untuk bertindak, ujar Pak Dimas, ketika bukti semakin banyak terkumpul. Sekarang, kita punya cukup bukti untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Kita tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aisyah,
yang sebelumnya begitu ketakutan dan merasa tidak berdaya, kini mulai merasa lebih kuat. Ia merasa ada keadilan yang akan ditegakkan, dan bahwa apa yang telah terjadi padanya akan diluruskan. Meski ia masih merasakan trauma yang mendalam, ia merasa ada secercah harapan di ujung jalan. Kini, ada banyak orang yang mendukungnya. Ada banyak orang yang percaya padanya. Di tengah perjuangan ini, Bu Rahma tetap menjadi penyemangat utama bagi Aisyah. Setiap kali Aisyah merasa ragu atau takut, Bu Rahma selalu ada untuk memberi kata-kata penyemangat. Bu Rahma bukan hanya seorang ibu pengganti, tetapi juga seorang teman sejati yang siap mengorbankan segalanya demi kebaikan Aisyah. "Kamu tidak sendirian, Aisyah," kata Bu Rahma dengan penuh kasih. "Selama kamu berjuang untuk kebenaran, kami akan selalu di sini mendukungmu." Dan akhirnya, setelah perjalanan panjang yang penuh tantangan, bukti-bukti yang terkumpul cukup kuat untuk membawa para pelaku ke pengadilan. Panti asuhan tersebut, yang telah menjadi tempat penderitaan bagi banyak anak, akhirnya dibongkar. Beberapa oknum pengurus panti asuhan itu ditangkap dan dihukum sesuai dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Masyarakat, yang semula terbagi dalam pendapat mereka, kini mulai merasakan simpati yang lebih besar terhadap Aisyah. Bahkan mereka yang pernah mencacinya kini menyadari betapa besar perjuangan yang telah Aisyah lalui. Namun, meski keadilan mulai tampak di depan mata, Aisyah masih harus menanggung luka-luka emosional yang dalam. Proses pemulihan akan memakan waktu. Namun ia tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Ada orang-orang baik yang selalu siap membantunya, memberikan dukungan dan cinta yang selama ini sangat ia butuhkan. Aisyah merasa bahwa meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan, kini ia bisa melihat masa depan dengan harapan baru. Sebuah harapan yang sebelumnya ia anggap tak mungkin tercapai. Proses hukum yang panjang dan penuh tantangan akhirnya membuahkan hasil. Setelah berbulan-bulan berjuang melalui prosedur hukum yang rumit dan penuh liku, Aisyah dan Bu Rahma akhirnya mendapatkan kabar baik. Keputusan pengadilan yang telah ditunggu-tunggu akhirnya keluar, keadilan berpihak kepada mereka. Para pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan di panti asuhan tempat Aisyah tinggal sebelumnya diputuskan bersalah, dan mereka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Panti asuhan itu juga dipaksa untuk ditutup, dan sejumlah investigasi lebih lanjut dilakukan terhadap lembaga-lembaga sejenis lainnya yang mungkin terlibat dalam praktik serupa. Namun, meskipun keputusan pengadilan tersebut membawa rasa lega, bagi Aisyah, perjalanan ini belum benar-benar selesai. Keputusan itu mungkin memberikan keadilan terhadap apa yang telah terjadi padanya, tetapi luka-luka emosional dan trauma yang ia alami tetap ada. Proses penyembuhan tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu keputusan pengadilan. Aisyah tahu bahwa ia harus terus berjuang untuk menyembuhkan diri, dan itu tidak akan mudah. Kehidupan Aisyah yang dulu penuh dengan ketakutan dan keputusasaan kini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Setelah pengadilan, Bu Rahma tidak hanya menjadi seorang ibu pengganti, tetapi juga mentor dan teman sejati. Dengan penuh kasih sayang, Bu Rahma mulai membantu Aisyah untuk merencanakan masa depan. Aisyah, yang dulu tidak pernah membayangkan ada masa depan yang cerah, mulai melihat hidupnya dengan perspektif baru. Kini, ia memiliki kesempatan untuk kembali ke sekolah dan melanjutkan pendidikan yang sempat tertunda begitu lama. Bu Rahma bahkan membantu mendaftarkan Aisyah ke sebuah sekolah menengah yang baru, tempat di mana Aisyah bisa memulai babak baru dalam hidupnya. Namun, meskipun dunia di sekitarnya mulai berubah, Aisyah masih merasa kesulitan untuk membuka diri sepenuhnya. Ia merasa cemas tentang bagaimana orang lain akan memandangnya. Apa yang telah terjadi pada dirinya telah mengubah segalanya. Dan meskipun ia kini merasa lebih aman, rasa takut dan malu yang selama ini menguasai dirinya belum hilang sepenuhnya. Ketika Aisyah mulai bersekolah, ia tidak bisa menghindari tatapan orang-orang di sekitarnya. Beberapa teman baru melihatnya dengan rasa kasihan, sementara yang lainnya tidak tahu bagaimana harus bersikap. Namun, Bu Rahma selalu mengingatkan Aisyah bahwa ia tidak perlu takut. "Mereka yang tidak mengerti cerita hidupmu tidak perlu kau pikirkan," kata Bu Rahma dengan lembut. "Yang penting adalah kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tahu bahwa kamu adalah orang yang kuat. Jangan biarkan masa lalumu menentukan masa depanmu." Dengan kata-kata itu, Aisyah perlahan mulai membuka diri, walaupun masih dengan hati yang penuh keraguan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa lebih dari sekadar seorang gadis yang pernah menjadi korban. Aisyah mulai berfokus pada hal-hal yang positif, seperti belajar dengan giat dan mencoba menjalin hubungan dengan teman-teman barunya. Di setiap kesempatan,
Ia mencoba untuk tidak menilai dirinya hanya berdasarkan apa yang orang lain pikirkan. Ia tahu bahwa ia memiliki masa depan yang cerah jika ia terus berusaha. Salah satu momen yang sangat berarti bagi Aisyah adalah ketika ia berhasil lulus ujian semester pertama di sekolahnya dengan nilai yang memuaskan. Hal ini membuatnya merasa bangga pada dirinya sendiri. Sesuatu yang selama ini sangat sulit baginya untuk rasakan. Ia mulai memahami bahwa keadilan tidak hanya datang dari keputusan pengadilan, tetapi juga dari kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan dan membuktikan bahwa ia mampu melangkah maju meskipun menghadapi berbagai rintangan. Aisyah pun semakin mendekatkan diri dengan bayinya, yang kini telah tumbuh menjadi anak yang sehat dan ceria. Bayi yang dulu lahir dalam kesendirian dan ketakutan kini menjadi sumber kebahagiaan dan harapan dalam hidup Aisyah. Setiap senyuman bayi itu adalah pengingat bagi Aisyah bahwa ia memiliki alasan yang kuat untuk terus berjuang, dan bahwa meskipun hidup tidak selalu adil, ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. Ramadan berikutnya, yang sebelumnya selalu diwarnai dengan perasaan terasing dan ketidakpastian, kini membawa suasana yang berbeda. Aisyah tidak lagi duduk di pinggir jalan, menunggu takjil gratis dari orang lain. Kali ini, ia berdiri di barisan para relawan, membagikan makanan berbuka kepada anak-anak yatim lainnya. Ia merasa sangat bersyukur bisa berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ia tahu betul bagaimana rasanya berada di posisi mereka yang membutuhkan pertolongan. Berbagi makanan tak hanya memberi kebahagiaan bagi yang menerima, tetapi juga untuk dirinya sendiri, karena ia merasa bisa memberikan kembali apa yang telah ia terima. Momen itu menjadi simbol dari perubahan yang telah terjadi dalam hidupnya. Dari seorang gadis muda yang dulu berjuang untuk bertahan hidup, Aisyah kini menjadi seorang ibu yang berjuang untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya, sekaligus berusaha untuk membantu orang lain yang sedang berada dalam kesulitan. Ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar dari dirinya sendiri, dan itu memberi kekuatan untuk terus melangkah maju. Meskipun luka-luka emosional yang ditinggalkan oleh masa lalu tetap ada, Aisyah kini belajar untuk melihat masa depannya dengan harapan. Ia tahu bahwa jalan hidupnya tidak akan pernah mulus, tetapi ia juga tahu bahwa selama ia terus berusaha, selalu ada kemungkinan untuk menemukan kebahagiaan dan kedamaian yang sejati. Pada akhirnya, perjalanan Aisyah mengajarkan kita tentang arti ketahanan, harapan, dan perjuangan untuk keadilan. Kisah hidupnya adalah sebuah bukti bahwa meskipun hidup bisa penuh dengan ketidakadilan dan kesulitan, selalu ada cahaya di ujung terowongan bagi mereka yang tidak menyerah. Aisyah, dengan segala kekuatannya, telah menempuh perjalanan panjang dan kini berada di jalan yang penuh harapan. Dan meskipun masa lalu terus membayanginya, ia tahu bahwa ia bisa terus melangkah, bersama bayinya dan orang-orang yang peduli padanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.